keberhasilan terbesar manusia dalam hidup adalah istiqomah. Ya. Orang yang sukses bukan orang yang ketika di dunia berhasil mendapatkan apa? Jabatan tertinggi di dunia. Bukan pula orang yang dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya atau orang yang paling terkenal dan viral. Bukan itu. Apalah artinya punya jabatan tertinggi di dunia? Apalah artinya paling kaya di dunia, paling terkenal, paling viral, ya, followernya paling banyak, tapi ternyata hidupnya dinyatakan gagal begitu selesai tugasnya hidup di dunia. Menjelang kematiannya atau saat menghadapi kematiannya disambut malaikat dengan pukulan di wajah dan punggungnya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lima nikmat dan karunia-Nya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di masjid-masjidnya, dan kita juga bersyukur kepada Allah bisa dikuatkan untuk bertahan dalam rangka untuk berkumpul di taman-taman surga Riyadul Jannah, yakni majelis-majelis ilmu. Semoga Allah juga kelak sebagaimana kumpulkan kita di taman surga dunia, kelak Allah juga kumpulkan kita di surga, di taman-taman surga akhirat. Kita akan bahas hadis dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Baik, kita akan kaji hadis yang ke-21. An Abi Amru wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li bil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amru ada pula yang mengatakan kunyahnya Abu Amrah, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata, qultu, saya pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah kepadaku tentang perkara Islam, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang saya tidak perlu lagi bertanya tentangnya kepada selain Anda. Pertanyaan yang cerdas. Nah, apa yang kemudian disampaikan Rasulullah kepada Sufyan bin Abdullah, yaitu artinya juga pesan kepada kita semua, karena itu sampai kepada kita, ya. Qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi ada dua perintah yang masing-masing harus dilazimi, ya. Yang pertama adalah qul, katakanlah amantu billah. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Karena ini penyebutannya iman saja, maka mencakup seluruhnya. Makanya ketika Nabi menyebutkan tentang cabang-cabang iman, iman itu 60 cabang lebih atau 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, wadnaha imatatul adza 'anit thariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Jadi ketika beliau menyebutkan cabang iman, itu menyebutkan tiga yang mewakili tiga hal ini. A'laha, yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini amalan apa ini? Qaulu la ilaha illallah, amalan lisan, ya. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah cabang imannya adalah menyingkirkan gangguan di jalan. Ini amal apa? Menyingkirkan amal apa? Anggota badan, ya. Amal anggota badan, bukan nyuruh loh ya. Kalau yang nyuruh itu pakai lisan, ya. Singkirno, itu nggih lisan, ya. Tapi kalau yang menyingkirkan itu apa? Pakai anggota badan, dengan kaki, dengan tangan, ya. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu itu adalah sebagian dari cabang iman. Al haya, rasa malu, itu termasuk cabang iman atau yang dikerjakan dengan apa? Rasa malu itu amalan apa? Amalan hati. Jadi ada amal lisan, ada amal jawarih, ada amal hati. Nah, begitupun yang diperintah oleh Rasulullah di sini, qul amantu billah,
Katakanlah aku beriman kepada Allah. Itu ya meliputi semuanya. Ya. Baik menjalankan konsekuensi secara lisan, ya. Ketika dia mengatakan amantu, aku beriman, ya, itu juga konsekuensi dari lisan. Kemudian hatinya juga betul-betul meyakini, mengimani Allah SWT. Kemudian perbuatannya juga menjalankan konsekuensi dari keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini konsekuensi dari mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kita imani rububiyah Allah, uluhiyah Allah maupun asma dan sifatnya. Nama-nama yang Allah telah sebutkan di dalam Quran atau disebutkan oleh Rasulullah kita imani. Begitupun dengan sifat-sifatnya. Tanpa kita itu mengada-ada ya tentang nama dan sifatnya. Kita jangan menamai atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah tidak mensifati atas dirinya. Jangan sok tahu. Ya, jangan sok tahu. Kita imani apa yang sudah Allah sebutkan maupun Nabi sebutkan, baik nama maupun sifat-sifatnya. Qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini menarik hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Kenapa nasihat Nabi setelah iman adalah istiqomah? Ibnu Rajab Al-Hambali beliau memberikan suatu keterangan, karena bisa jadi ada orang-orang yang mengambil bagian iman dalam hal lisannya, mengambil bagian iman dalam hal hatinya, mengambil bagian iman dalam hal jawarihnya, tetapi pada bagian-bagian tertentu dia bengkok, ya, dia bengkok, dia menyimpang dari keimanan, ya. Lisannya di samping dia mengambil bagian dari keimanan, tapi juga bengkok, ya. Begitupun bagian dari keimanan hatinya, ya, atau amalan-amalan hatinya ada sebagiannya yang bengkok, ya. Makanya perintahnya tsumastaqim, kemudian luruslah dengan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti ketika kita sudah mendapatkan ritme di bulan Ramadan, ya ayo kita lanjutkan, ya. Di bulan Ramadan Masya Allah kita sudah ketemu ritmenya. Bagaimana cara menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 bulan? Sudah dapat ya? Dengan cara apa? 1 hari 1 juz. Dan itu bisa kita kerjakan, bukan sekedar teori. Mbak Jawa itu diteruskan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, istiqomah itu adalah a'dhamul karomah. Karomah yang paling agung. Jadi karomah yang paling agung, karomah yang paling hebat itu bukan ketika seseorang bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, esok ngilang rasa jedul, ya. Mungkin mantra-mantra mau ngilangnya apal, begitu mau jedul, ya lali, ya, salam, ya. Bukan itu karomah yang paling hebat. Iya, kita mengakui adanya karomah bagi aulia, bagi para wali-wali Allah, khawariqul adah, hal di luar kebiasaan, ya. Sebagai nusrah lidin, Allah mengendaki melalui perantaran orang ini agama Allah ditolong, kemudian juga atau untuk ta'idan lahu, menguatkan keimanan orang yang diberi karomah. Para sahabat juga ada yang mendapat karomah, ya. Seperti Umar ibn Khattab, satu kali beliau di khutbah tiba-tiba menyampaikan, ya Sariyah al-Jabal, wahai pasukan naik ke atas bukit. Padahal dia sedang berkhutbah Jumat, bukan sedang mengomando pasukan perang. Tapi ternyata komando beliau didengar oleh pasukan yang diutus sedang berjihad di jalan Allah. Mereka dalam keadaan terdesak mendengar seruan Umar bin Khattab ini. Lalu mereka naik bukit, dan dengan sebab itu Allah memberikan kemenangan. Jadi karamah itu tidak bisa dijadwalkan atau didiklatkan, tidak bisa. Itu pemberian Allah kapan dia berkehendak, nanti ya. Maka Umar bin Khattab ya sekali itu beliau mengomando dari jarak jauh. Tidak kok setiap mau mengirim pasukan silahkan kalian berangkat, saya kasih aba-aba dari rumah. Enggak pernah begitu, ya. Nah, itu namanya karamah. Baik. Nah, Allah memberikan karamah kepada Umar bin Khattab, tapi bukan itu karamah terbesarnya, ya. Maka termasuk Abu Bakar As-Siddiq, bahkan beliau kalau karamah diartikan semata-mata khawariqul adah, sesuatu yang di luar kebiasaan, sesuatu yang aneh-aneh, Abu Bakar Siddiq enggak aneh-aneh itu ya.
beliau pernah tersengat binatang berbisa, ya, sampai kesakitan, sampai menetes air matanya, sampai dia nahan, yang dengan itu kemudian netes di pipinya Rasulullah menyebabkan beliau terbangun dari tidurnya. Ya. Beliau juga ya sebagaimana manusia biasa, pas sakit-sakit gitu ya. Berjalan tidak pernah beliau diceritakan terbang, itu belum pernah ya. Tapi beliau ini orang yang diberi karomah paling agung ya. Apa sebenarnya karomah yang paling agung? Ya. Wa a'dhamul karamah luzumul istiqamah. Ya. Karomah yang paling agung itu adalah luzumul istiqamah. Ketika seseorang bisa melazimi istiqamah, itu karomah paling agung. Ya. Karena paling agung itu apa? Luzumul istiqamah. Seseorang bisa melazimi istiqamah. Kita tidak heran, ya, sebagaimana di antara salaf ketika ada yang cerita si fulan itu semalam itu sholat terus tidak tidur sama sekali. Apa kata dia? La yujibuni. Aku orang gumun. Ya. Jadi kita nggak heran dengan orang yang bisa sholat semalam suntuk tanpa tidur sama sekali. Kita pun masing-masing insya Allah bisa. Ya ora ketang pisan pemindo ngono. Bar kuwi sedina turu terus ngono ya. Awan tinggo bengi apa? Bengi tinggo turu ya. Awan tinggo bengi awan itu ya. Itu mungkin bisa. Jadi enggak usah heran. Kita juga enggak heran ada orang yang bisa khatam Al-Qur'an sehari semalam langsung khatam. Kita enggak heran. Ya. Kita juga enggak heran ketika dikasih cerita, wah si fulan itu satu hari sekian majelis ya. Satu hari itu pindah majelis sana, ya. Kita enggak heran. Kita enggak takjub. Tapi yang menakjubkan adalah orang yang istiqomah. Itu masalahnya. Ya. Karena istiqomah itu lebih berat daripada orang melakukan semalam suntuk dia sholat. Ya. Orang yang mengerjakan dengan 11 rakaat, mungkin setengah jam, tapi setiap malam dia kerjakan, itu lebih utama, lebih agung, sekaligus juga lebih susah daripada orang yang menjalankan semalaman tapi sekali saja sholat sepanjang malam. Ya, ya orang kudu khatam Quran, ya mungkin kudu dibaleni terus nanti semalam juga bisa kan, boleh juga. Ya. Tapi yang mengherankan, yang menakjubkan tadi ketika seseorang bisa melazimi istiqomah. Nah, ini sesuatu yang kita dapat dengan istiqomah itu artinya kita mendapatkan anugerah karomah yang paling agung. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, dengan istiqomah itu ini menjadi penanda keberhasilan hidup manusia. Memang orang yang berhasil dalam hidup adalah orang istiqomah. Keberhasilan terbesar manusia dalam hidup adalah istiqomah. Ya. Orang yang sukses bukan orang yang ketika di dunia berhasil mendapatkan apa? Jabatan tertinggi di dunia. Bukan pula orang yang dia bisa mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya atau orang yang paling terkenal dan viral. Bukan itu. Apalah artinya punya jabatan tertinggi di dunia? Apalah artinya paling kaya di dunia, paling terkenal, paling viral, ya, followernya paling banyak, tapi ternyata hidupnya dinyatakan gagal begitu selesai tugasnya hidup di dunia. Menjelang kematiannya atau saat menghadapi kematiannya disambut malaikat dengan pukulan di wajah dan punggungnya. Fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana kiranya ketika malaikat menyambut mereka seraya memukul wajah dan punggungnya sebagai pertanda hidupnya gagal. Betapapun banyak followernya di kalangan manusia di dunia, betapapun orang itu bahkan menginginkan menempati posisinya karena jabatan tinggi, karena kekayaannya tadi, tapi itu ternyata gagal, dinyatakan gagal sejak dia selesai tugasnya. Sambutan pertama adalah pukulan dari malaikat. Ya. Akan tetapi kesuksesan sesungguhnya adalah orang yang istiqamah. Orang-orang yang mengatakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Senada dengan apa yang menjadi pesan Nabi tadi, qul amantu billah. Kalau di ayat ya, qalu rabbunallah. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Kalau hadis tadi apa? Summastaqim, kemudian istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun ke atas mereka, menyambut mereka. Allah mengatakan yakni menjelang kematiannya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, ai fil mustaqbal. Jangan kamu takutkan, jangan kamu khawatirkan apa yang terjadi di hadapan. Tidak ada yang menakutkan lagi. Tidak ada penderitaan sama sekali. Bahkan tidak ada sedikit pun yang mengurangi kenikmatan. Makanya di surga, karena dia mendapat wabsyir bil jannah, berbahagialah dengan surga. Karena kalau di surga itu tidak ada sesuatu yang mengurangi kenikmatan, sehingga sampai-sampai yang mengurangi atau yang bikin susah apapun itu dihilangkan. Ya, mungkin bayangannya ketika seseorang masuk surga lalu ribet mencari rumahnya di mana. Apa ini surga itu luas sekali. Terus omahe gondi. Ya, jangan khawatir ya, karena kesulitan, kesusahan semua sudah dihilangkan. Maka Nabi sampai mengatakan, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh penghuni surga itu lebih hafal rumahnya di dunia daripada lebih hafal rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Ini semua insya Allah hafal ya, rumahnya di dunia ya. Walaupun pas di sini tidur ya, bangun tidur itu pulang sampai rumah juga kan ya. Walaupun di sini tidur, kalau ada misalnya, itu pulang sampai rumah juga. Ya, kenapa? Wafal gatok gitu ya. Nah, besok di surga lebih hafal dari itu. Itu bagaimana Allah menghilangkan kesulitan, kesusahan, ya. Sesuatu yang bisa mengurangi kenikmatan. Arpena dadak rekosose itu nang dunyo. Di sana tidak perlu ada lagi kesusahan. Makanya yang mengurangi kenikmatan termasuk tidur. Gak ada ceritanya penghuni surga tidur. Tidur itu kan enak, iya nang dunyo. Ya. Tidur itu ya nikmat itu di dunia. Dan nikmatnya tidur kalau pas pengajian dari ini ya. Kemarin pengajian ini baru subuh ya. Kalau pas khutbah ya. Pas siang hari gitu ya. Maka kalau ada ini tips kalau punya teman saudara yang dia kena penyakit insomnia ya, nggak bisa tidur, ajak ke pengajian ya. Sabtu pagi diajak. Ya, kan ana sing lorong ngono ya. Pembukaannya arepe tak dawake ngono ya. Langsung ales ngambil posisi dia ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, di surga tidak ada tidur. Karena tidur itu saudaranya kematian. An-naumu akhul maut. Fala yanamu ahlul jannah. Tidur adalah saudara kematian, maka penghuni surga tidak tidur. Ya. Kalau di sini ada yang tidur karena memang masih di dunia. Dan karena memang nantinya juga mati kan, ya. Penduduk surga tidak mati, makanya tidak tidur juga. Ya. Jadi tidur sama kematian tuh adik kakak saja. Nggak tahu mana adiknya, mana kakaknya. Ya. Maka mohon jangan tidur dulu ya. Masih pengajian. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya. Tidur itu kenikmatan di dunia karena dunia itu penuh dengan beban, ya. Penuh dengan resiko, penuh dengan tanggung jawab, gitu loh. Ya. Pas turu orang tanggungan orang resiko ya. Ya. Jadinya nikmat. Ya, begitu bangun, wis ada beban gitu ya. Dino apa iki? Dino Senin nyambut gawe meneh, bar prei gitu ya. Tanggal piro? Tanggal 10 setoran ya. Tanggal 20 bayar listrik. Jadi begitu bangun langsung ada beban itu. Makanya tidur itu kenikmatan. Tapi di akhirat penuh dengan jamuan. Ya. Makanya tidur itu bisa mengurangi kenikmatan, maka ditiadakan. Pas ada pertemuan jamuan disuguhkan ya, antum tidur ya. Wis rampung dikukuti antum baru dibangunkan kira-kira piye. Iki jenenge ditilapke ya. Nah,
gentok ngono ae, rampung entek lagi digugah gitu ya. Nah, itu kehilangan kan, bukan kenikmatan. Karena kalau di surga itu penuh dengan jamuan, tidur itu mengurangi kenikmatan. Ya. Baik. Jadi apa yang diserukan, apa yang dibisikkan malaikat itu kepada seseorang yang istiqomah menjelang kematiannya disambut dengan kalimat alla takhafu, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih, ai fima madha, jangan kamu sedih atas apa yang kamu tinggalkan di dunia. Apa sih sing mbok tinggal nang dunia? Enggak perlu sedih. Apa yang kamu tinggalkan? Kendaraan. Mobilmu apa, Dek? Mobilmu apa? Ya, Pajero, panas Jawa Jero, ya. Rumah nasi ini ya. Pajero, Fortuner, ya. Ya, itu di dunia itu udah jos banget tak? Ya. Jadi punya mobil pertama gur apa? Mogok wae nang dalan ya. Begitu bisa beli mobil bagus ya. Dalane gendilik macet gitu ya. Nek ra sabar maburo ya. Itu nang dunia ora iso. Tapi kalau di akhirat ya. Jadi kalau kamu sedihkan atau kamu berpikir bahwa nanti akan sedih ketika meninggalkan mobilmu, kendaraanmu ya, maka ketahuilah kalau Anda istiqomah akan dikasih tahu, jangan kamu bersedih apa yang kamu tinggalkan itu enggak seberapa. Kalau kamu sukai kendaraanmu, maka di hadapan kamu ada kendaraan yang bisa terbang kemana kamu suka. Anti macet, anti mogok, Pak. Ya, bisa terbang kemana kamu suka. Ya. Apa sih yang kamu tinggalkan di dunia sehingga buatmu sedih? Rumah. Rumahmu sebesar apa sih? Semegah apa, semewah apa? Karena semewah apapun rumah di dunia itu bagi seorang mukmin itu penjara. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara orang mukmin. Kenapa dikatakan penjara? Kalau kita tahu rumah yang sebenarnya seperti apa, maka kita akan katakan rumah kita memang seperti penjara. Ya. Karena rumah di surga itu, ya, inna fil jannati la khaymatun tuluha sitina milan fis sama. Di surga itu tempat tinggalnya panjangnya 60 mil, lebarnya 60 mil. 60 mil berapa kilometer? Kali 1,6. 96 ya. 96 kilometer. Pernah enggak bayangin punya rumah dari Solo sampai Semarang? Ya. Omahe dawa di sakmono, lebarnya juga segitu. Pernah bayangin enggak? Mikir nyapu nih. Ya. Jangan khawatir, di surga enggak ada kotoran masuk, ya. Jadi enggak ada tukang sapu juga. Ya. Enggak ada kotoran masuk. Kotoran keluar juga enggak ada, gitu ya. Karena orang yang masuk surga itu sudah semuanya bersih, ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan thayyibin, ya. Yaquluna salamun alaikum, maka malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat atas kamu. Ya, jadi di surga itu semua sudah bersih dulu, bersih baru bisa masuk surga. Jadi tidak ada kotoran masuk. Bangunannya apa? Dinding-dindingnya panjangnya 96 km, lebarnya 96 km, kemudian dindingnya emas, perak, lantainya za'faron. Kalau itu yang disebut dengan rumah, terus kita sekarang baru tinggal di mana? Rumah atau bukan? Ya. Itu gubuk derita, ya. Bila dibandingkan dengan rumah yang dijanjikan untuk kita di surga. Ini makanya jawaban dari seorang ulama yang Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Beliau penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau dengan sangat bagus menjelaskan hadis tersebut kepada seorang Yahudi, di mana suatu kali beliau berjalan melalui pasar, beliau pakai pakaian yang bagus lah, pakaiannya bagus, kemudian pakai kendaraan selebra, ya kendaraan sebagus-bagusnya ya apa, pakai bigol atau unta ketika itu untuk jalan, bukan untuk lari ya. Nah, tapi selebranya itu pelanannya relatif bagus, gitu ya, berkualitas. Kemudian fisiknya menunjukkan yang jelas gizinya terjamin. Ya. Nah, ketika itu tiba-tiba ada yang mencegat jalan beliau, seorang Yahudi, pakaiannya belepotan minyak samin,
kemudian tampak dari fisiknya itu orang yang hidupnya sengsara begitu ya. Nyegat beliau ini, lalu dia tanya, "Ya Syekh, saya mau konfirmasi tentang hadis Nabi Anda. Karena menurut saya ada yang janggal dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Anda. Ya. Hadis mana yang Anda maksud?" Ya. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Ini memang Yahudi ning hadisnya apa gitu ya. Antum bukan Yahudi, hadisnya kudune ya hafal gitu ya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Karena realitanya berkebalikan. Apa maksud Anda? Coba lihat, Anda ini orang mukmin. Mana penjara untuk Anda? Saya lihat Anda ini gizinya terjamin, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, dan tampak sekali dari raut wajah Anda, wajah yang berbahagia. Enggak ada nuansa penjara sama sekali. Ya. Adapun saya ini dalam pandangan kalian kafir, Yahudi, ya. Tapi hidup saya ini benar-benar sengsara. Istilahnya kalau kalian puasanya Senin Kemis, saya makannya Senin sampai Kemis saja. Ya. Napas saya itu sampai mendem-mendem kembang kempis gitu ya. Kembang kempis ada kembangnya ini, kempis tak itu. Ya. Saya ini menderita. Mana surga untuk saya katanya? Maka apa katanya? Wahai Yahudi, memang kami itu seperti di penjara bila dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah janjikan kami untuk kami di surga. Ya. Adapun kamu kalau tetap dalam keadaan kafir, ini sudah menjadi surgamu walaupun kamu makannya seminggu 2 kali aja. Hidupnya kempis-kempis, itu sudah mendingan. Itu sudah surgamu bila dibandingkan dengan penderitaan yang Allah janjikan untuk kalian di neraka. Wah, dikasih jawaban ini apa? Kata Yahudi tadi, ya. Mikir dia. Suara gaku koyong ini kayak nerakaku koyong ngopo gitu loh, ya. Dia takut, akhirnya kemudian dia masuk Islam, Masya Allah, dengan penjelasan sangat bagus dari Ibnu Hajar al-Asqalani. Baik, kembali kepada tadi. Jadi seseorang yang dia istiqamah akan dikasih tahu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu khawatir, jangan kamu bersedih. Yakni bersedih akan apa yang kamu tinggalkan. Ya. Artinya juga bahwa ketika seseorang tidak istiqomah, maka akhir hayatnya akan mengalami 2 hal ini. Satu, ketakutan. Kenapa? Belum cukup bekal untuk menghadap Allah. Ini seperti yang dikatakan Abu Hazim ketika ditanya oleh Sulaiman bin Abdul Malik sang khalifah, "Liman nakrahul maut?" Kenapa sih kita takut mati? Orang ketika menghadapi kematian kenapa takut? Apa katanya? Beliau katakan, karena ia memakmurkan dunianya dengan menghancurkan akhiratnya. Sehingga dia tidak ingin berpindah dari kemakmuran dunia menuju kehancuran akhirat. Nah, ini sebabnya. Maka orang akan mengalami ketakutan. Dan dia akan mengalami kesedihan. Kenapa sedih? Sedih, satu, karena angan-angan di dunia ada dan banyak yang belum tercapai, sudah mati. Waktunya sudah habis tapi angan-angannya belum tercapai. 2, apa yang sudah dikumpulkan belum sempat semua dinikmati. Jadi pasti orang mati itu dalam keadaan apa? Ada bagian-bagian yang belum dia nikmati, yang sudah dia usahakan. Ya. Makanya istiqomah menjadi perkara yang sangat penting. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kemudian apa makna dari istiqomah? Istiqomah, definisi yang paling bagus, seorang penulis mengatakan definisi yang paling bagus, ya, itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum Al-Hikam. Beliau mengatakan istiqomah adalah hiya sulukut thariqil mustaqim. Istiqomah adalah menempuh jalan yang lurus. Ya, menempuh jalan yang lurus. Lurus itu apa? Lurus itu enggak belok, enggak bengkok, gitu ya. Lurus itu adalah garis yang terdekat yang menghubungkan 2 titik. Itu garis lurus. Ya. Jadi kalau ada 2 titik, nah, garis lurus yang paling dekat yang menghubungkan itu namanya garis lurus. Ya. Iya sulukut thariqil mustaqim. Menempuh jalan yang lurus, wa huwa dinul qawimu min ghairi ta'wiz anhu yumnah wala yusrah. yakni agama yang lurus. Agama Islam ini tanpa berbelok, tanpa bengkok ke kanan ataupun ke kiri. Ke kanan itu ifrat, ke kiri tafrid. Ifrat itu melampaui batas, ya. Kemudian kalau tafrid itu terlalu
terlalu menyepelekan, terlalu menggampangkan. Nah, Islam itu sudah di pertengahan. Ya. Jangan nyari pertengahan yang lain, nanti jadinya bukan pertengahan, perempatan jadinya. Ya. Jadi Islam sudah pertengahan. Karena ada orang yang menganggap Islam itu kalau menjalankan seperti apa adanya itu dianggap sudah ekstrim gitu loh. Sehingga dia mencari sing rodok gampang-gampang meneh gitu loh. Itu dianggap pertengahan. Itu bukan pertengahan lagi, perempatan itu namanya, ya. Jadi Islam sudah lurus, ya. Islam sudah lurus, sudah pertengahan. Nah, antara agama-agama yang ada yang terlalu berlebih dalam hal dalam masalah bersuci misalnya, ya kayak orang-orang Yahudi itu nggak ada istilah membersihkan najis, ya. Najis ya najis, pakaian kena najis ya udah tidak bisa dipakai. Ya, kalau orang Nasrani tidak mengenal apa yang namanya najis, ya. Yang dipakai ibadah itu ya entah itu kena ompol, kena apa ya untuk ibadah, ya. Nah, dalam Islam itu pertengahannya. Dan begitulah, ya. Sebagaimana juga Ahlussunnah itu pertengahan di antara firqah-firqah dhalah, firqah-firqah yang sesat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, itu yang disebut dengan istiqomah, yang kalimat singkatnya itu adalah luzumut ta'ah, melazimi ketaatan. Maka dikatakan Anda istiqomah ketika sudah menemukan ritme ketaatan, menjalankan ketaatan, lalu dilazimi. Itu yang disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah bukan pancet, ya. Bukan pula dablek, mohon maaf, ya. Gak ngapusi, saya ngapusi, isi istiqomah ngapusi terus, gitu ya. Bukan pula pancet, ya. Pancet, ya. Dulu seperti itu, sekarang seperti ini, masih podo isi istiqomah, gitu ya. Di seurung apal itu sama, saya urung apal isi istiqomah. Itu bukan istiqomah, pancet namanya, ya. Jadi istiqomah itu dawam ala ta'ah, dawam, yakni lempeng ataupun dia konsisten dengan ketaatan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang istiqomah di jalan Allah, dan semoga nantinya kita juga mendapatkan kabar gembira, didatangi malaikat yang mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.